Siapa itu al-Asy'ariyah? Al-Asy'ariyah itu adalah firqah, yaitu kelompok mereka yang menisbatkan diri mereka atau marji' akidah mereka itu adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, ya. Padahal Abul Hasan al-Asy'ari itu beliau kembali ke akidah para ahlul athar, yaitu ahlul hadis as-salafiyah, ya. Namun karena buku-bukunya Abul Hasan al-Asy'ari tentang kullabiyah dan juga tentang uh, beberapa akidah ya mutakalimah itu masih dipakai, ya, maka tercampurlah dengan akidah, lalu terdiri murid-muridnya itu menyebut saya ini Asy'ariyah, ya. Namun Asy'ariyah yang versi mana, ini yang harus kita selidiki. Apakah memang akidah Asy'ariyah itu tidak mengalami perubahan, ya, ketika di zaman Abu Bakar Ar-Razi, kemudian di era Al-Ghazali, kemudian di era-era ulama yang berikutnya, ya, termasuk juga Al-Juwaini, ya. Mari kita lihat Asy'ariyah yang era sekarang ini. Siapa saja? Yang pertama, Ali Jum'ah, ya. Ali Jum'ah, entah ini mungkin termasuk gurunya Ustadz Nuruddin, ya. Tapi ya saya tidak tahu, dia lulusan Al-Azhar, dia yang lebih ngerti. Ini dia berkata boleh kita meminta madad. Madad itu pertolongan kepada Rasulullah, ya. Kemudian dia mengklaim bahwa dia melihat Rasulullah secara yaqadhah, secara sadar. Artinya bukan di waktu mimpi, ya. Ini ada sumbernya, ya, nanti di Zoom ini Al-Jaridah Al-Masriyah tahun 2007, ya. Ya, nanti kalian cek di Google, ya. Supaya tidak nuduh saya nyebarkan hoak, ya. Kalian selidiki. Baik, kemudian yang kedua Ahmad Hassun, ya. Entah dia ini ulama atau bukan, ya. Dia bersekongkol, ya, dengan Bashar al-Assad, ya, presiden terkorup nomor 1 di tahun 2024, yang akhirnya kabur ke Rusia. Ahmad Hassun sampai sekarang belum diketahui dia di mana, apa masih di Suriah atau di luar negeri, ya. Dia begitu membenci Ahlus Sunnah, bahkan dia mendukung kejahatan Syiah Nusairiyah, ya. Sampai akhirnya dia dicopot dari jabatan muftinya, ya. Dia dicopot dari jabatan muftinya. Ahmad Hassun sendiri dia berkata bahwa saya Asy'ari, Sufi, dan saya juga bersekongkol juga dengan Syiah, dan saya menghina orang yang membenci Syiah, ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Buti, ya. Mungkin sebagian orang akan marah kalau saya mengkritik Al-Buti, ya. Ya, Al-Buti juga dia bersekongkol dengan Bashar al-Assad. Bukan hanya Bashar al-Assad, tapi juga Hafid al-Assad, ya. Kalau ada yang berkata Al-Buti itu dia tidak bisa kabur dari Suriah. Kalau dia kabur dari Suriah, dia dibunuh. Ya, siapa bilang? Banyak kok ulama Asy'ariyah yang kabur dari Suriah, banyak kok. Ulama sunnah yang lain juga kabur dari Suriah karena mereka tidak rela dengan kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Al-Assad. Dan dia juga mendukung Hasan Nasrallah, ya. Kemudian yang dia Al-Buti berkata bahwa saya ini Asy'ari, ya, Sufi Asy'ari. Namun dia tidak terlalu, sufinya dia tidak terlalu ekstrim, ya. Baik, kemudian Al-Jufri, Ali Al-Jufri, ya, ini Habib yang terkenal ini, ya. Ali Al-Jufri, ya.
Kemudian dia Al-Jufri berkata bahwa para wali itu mengerti ilmu gaib. Barang siapa yang berkata bahwa wali itu mengerti ilmu gaib, maka dia telah keluar dari Islam, ya. Karena ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Dan banyak sekali penyelewengan Jufri. Jufri dia mengakui bahwa saya ini Asy'ari, ya. Saya ini Asy'ari. Kemudian Ahmad Al-Ghumari, ya. Al-Ghumari atau Al-Ghimari, ya. Kemudian dia ini juga Al-Ghumari, ya. Dia mengaku bahwa dia ini seorang Asy'ari. Selanjutnya Muhammad Zahid Al-Kautsari, ya. Baik, kemudian Ahmad Al-Ghumari, ya, dia berkata bahwa Abdullah bin Zubair itu jahat, wa sayadkhulun nar ma'a Muawiyah, dan Abdullah bin Zubair itu akan masuk neraka bersama Muawiyah dan Samrah bin Jundub di kitab Ju'na Al-Attar, ya. Ini dia Ahmad Al-Ghumari berkata seperti itu, dan barang siapa yang berkata bahwa sahabat akan masuk neraka, dialah yang tidak diberkahi omongannya ini, ya. Baik, ini seorang Asy'ari. Muhammad Zaid Al-Kautsari, dia juga seorang Asy'ari, namun dia juga di sini mengkritik Muawiyah juga, ya. Kemudian dia membolehkan membangun masjid di atas kuburan. Baik, kemudian Said Foda. Nah, ini Said Foda ini seorang ustadz, ya, yang dicintai oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Yad'u ila akhdhil aqidah min kutub al-falsafah wal mantiq. Said Foda ini terkenal dia mengajak orang-orang untuk mengambil akidah itu dari kitab filsafat dan kitab mantik, ya. Wa'tabar man lam yaqra'ha jahil, dan barang siapa yang tidak membaca kitab filsafat maka dia seorang yang bodoh. Yuharrif kalam khusumi wa yurud alaih wa hadha wadih fi kitabi al-kashif as-saghir. Kemudian dia berkata, yadda'i anna ahlus sunnah hum asy'ariyah wa hum dhaharu fil qarn ats-tsalits al-hijri. Kemudian dia berkata bahwa al-Asy'ariyah itulah yang ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah yang tidak mengikuti Asy'ariyah berarti bukan ahlus sunnah, ya. Padahal Asy'ariyah munculnya itu di abad ke-3. Ini Said Foda yang dibanggakan oleh Ustadz Nuruddin. Said Foda ini terkenal sekali, ya. Namun anehnya Said Foda dia juga memusuhi Al-Jufri, ya. Dia memusuhi Al-Jufri dan mengkritik pedas Al-Jufri. Lalu yang terakhir Abdullah Al-Habsyi Al-Harari. Dia juga Asy'ari. Dia mengaku bahwa dia ini seorang Asy'ari. Kemudian dia berkata bahwa Al-Quran itu lafadznya Jibril, ya, bukan dari nafsnya Allah. Kemudian sama doa ibarat maudha tawassulan. Jadi banyak sekali, dan dia juga menghina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi inilah orang-orang yang mengaku sebagai Asy'ari, ya. Ada yang suka dengan filsafat, ada yang menghina para sahabat, ada yang mengajak membangun masjid di atas kuburan, ada yang berkomplot dengan para diktator yang zalim dan penjahat perang. Dan ya di antara mereka ini yang paling mendingan, ya, kalau saya lihat itu hanya Ali Jum'ah saja, ya. Namun Ali Jum'ah juga ternyata itu punya pertemuan juga dengan orang-orang yang nggak benar. Intinya inilah syekh-syekh atau masyaikhnya Ustadz Muhammad Nuruddin yang mereka banggakan dari Asy'ariyah. Apakah ini Sunni? Silakan kalian jawab sendiri.